Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan bagi para jemaah yang masih berada di rumah untuk segera memasuki di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Sekali lagi, informasi bagi para jemaah yang masih berada di luar untuk bisa segera memasuki di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Terima kasih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat Romo Kiai Haji Hanif Ismail Aksi, beliau merupakan Presuriah Nahdlatul Ulama Kota Semarang, sekaligus beliau sebagai khotib sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Yang sama-sama kita hormati pengurus PP Masjid Agung Jawa Tengah, yang sama-sama kita muliakan para mudhohi, imam besar Masjid Agung Jawa Tengah, dan para jamaah sholat Idul Adha Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 Miladiah. Shalawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholat Idul Adha Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan sambutan dari pengurus Masjid Agung Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, jamaah khususnya para pengurus PPM ACT, kemudian khotib di pagi hari ini Bapak Kiai Haji Hanif Ismail, imam sholat pada pagi hari ini Bapak Kiai Haji. Kami sampaikan kepada para jamaah, pertama mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ini kita bersama berada di Masjid Agung Jawa Tengah untuk menunaikan sholat Idul Adha.
Salawat salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga masuk kita. Kami sampaikan marhaban ahlan wa sahlan bihudulikum. Selamat datang di Masjid Agung Jawa Tengah. Kami beritahukan pertama bahwa sesungguhnya telah diberitakan oleh berbagai media pihak luar maupun pihak NAJT bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tanggal ini akan melaksanakan sholat Id di NAJT, begitu juga akan melaksanakan memang rencana demikian sesuai dengan protokol pihak istana. Rencana sholat Id dan penyerahan sapi kurban tersebut dialihkan, dibatalkan, yaitu dilaksanakan di Simpang 5. Atas keputusan tersebut kami menerima, memahami semua itu. Semoga di kesempatan lain Bapak Presiden bisa berkunjung ke NAJT khususnya dalam melaksanakan sholat Id. Oleh karena itu, kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya kepada jamaah NAJT, kami mohon maaf dan kami mohon untuk dapat melalui atas keputusannya Bapak Presiden melaksanakan sholat Id di NAJT. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Semarang, khususnya kepada Ibu Wali Kota yang telah membantu memperbaiki sarana prasarana NAJT, meskipun akhirnya dialihkan ke tempat lain. Yang kedua, kami sampaikan pemberitahuan bahwa di NAJT akan kami mendapatkan bantuan kurban dari masyarakat sejumlah 15 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Serah terima hewan kurban tersebut akan dilakukan oleh para mudhohi kepada pihak NAJT, kepada para panitia NAJT nanti setelah selesai sholat Id di belakang. Adapun para mudhohi di NAJT, 15 ekor sapi itu adalah bantuan kurban dari Universitas Nusantara, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Edi Nur Sasono. Yang kedua dari Bank Jateng Syariah, yang ketiga dari BPN Provinsi Jateng, Badan Tanahan Nasional, yang keempat dari PT Unilever, yang ketiga dari Ibu Wali Kota Semarang, yang dari Wali Kota Semarang, yang keenam keluarga Profesor Nur Ahmad, yaitu Ketua Basnas RI dan Ketua PPNAJT, yang ketujuh dari Sekda Semarang, yang kedelapan dari Yayasan Wakaf Ganda Masjid Agung Semarang, yang kesembilan dari Bapak Henry Wali Kota Semarang, yang ke-10 dari PP Sarana Patra Cepu, yang ke-11 dari Provinsi, yang ke-12 dari PT Jateng, dan yang ke-13 dari Polda Jawa Tengah, Irjen Polisi Pati, yang ke-14 dari Kejaksaan Tinggi Jateng, dan yang ke-15 dari Bapak PD Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Jenderal Nana Sujana. Sedangkan hewan kambing jumlah 33, pertama sumbangan dari Bapak Haji Harsono, kedua sumbangan dari Bapak Haji Ahmad Haji, yang ketiga sumbangan dari hamba Allah, yang keempat dari Ferry Febrieti,
kelima sampai ke-11 dari keluarga Masjid Jawa Tengah, yang ke-12 dari PT5 Putra Laksana PT yang melaksanakan kegiatan di KJT, yang ke-13 sebanyak 15 ekor dari lembaga Basnas RI, yang ke-30 dari Dipa Sila, ke-31 dari BTN Syariah Bank Negara, 32 dari dan yang ke-33 dari Haris Hermawan. Kami sampaikan terima kasih kepada pengetahuan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan hadir selesai Idul Adha kami hari ini. Demikian para jamaah Allah, kita laksanakan sholat Idul Adha dengan sebisa mungkin. Semoga Allah menerima ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين بعدهم الله الصلاة لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معالج الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله جعل الأعياد مواسم الإحسان والرضوان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بصفوة الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصادق المخلصين. أما بعد، فيا عباد الله،
Usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menggali hikmah ibadah kurban di era modern sekarang ini terasa sangat penting. Era modern yang satu sisi menawarkan kemudahan-kemudahan hidup, tetapi di sisi yang lain membawa pengaruh buruk terhadap perubahan sikap hidup yang pragmatis dan materialistis, nafsi-nafsi, tidak peduli dan egois. Oleh sebab itu, perlu kiranya kita bangkitkan kembali semangat berkorban, semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah nanti, bagi umat Islam yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan menyembelih hewan kurban, unta, sapi, kerbau atau kambing yang sehat, tidak cacat. Daging-daging kita dibagikan kepada sanak saudara kita, anak-anak dan orang-orang miskin. Semuanya ini dilakukan untuk tujuan kurban atau takorrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya. Anjuran kurban ini didasarkan pada firman Allah Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami memberikan kamu nikmat yang banyak. Berikanlah karena Tuhan dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang akan terputusnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Apa sebenarnya yang dapat dipetik dari ibadah kurban ini? Tidak lain adalah karena manusia yang mempunyai tabiat egois, ingin kaya sendiri, ingin pandai sendiri, ingin menguasai sendiri, agar terbiasa buat untuk orang lain, agar manusia mau melepaskan sedikit kelebihan atau kesenangan yang dimilikinya untuk orang lain, agar bisa turut senang. Ibadah kurban ini mendidik manusia agar tidak bakhil, kikir, dan rakus, agar tidak berpikir untuk diri saja, akan tetapi berbuat yang baik, selalu berpikir untuk kebahagiaan bersama, kemajuan bangsa dan negara. Berkorban dalam bentuk penyembelihan kurban ini sebenarnya hanya simbolis, yang lebih penting adalah kebahagiaan kita sanggup berkorban dengan apa saja, bahkan berkorban dengan apa kita sekalipun. Bila contohkan oleh kekasih Allah Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim, dengan ikhlas memenuhi Allah dan mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang sangat cintanya. Betapa cinta kita kepada keluarga, apapun cinta kita kepada harta, apapun cinta kita kepada dan ada, ini adalah merupakan status sosial yang kita pandang, tetapi kita tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati harus selalu meyakinkan bahwa Allah lah cinta pertama dan cinta terakhir, dan tidak ada cara lain untuk membuktikan cinta kita itu kecuali dengan mengorbankan apa saja yang kita berikan, yang pada hakikatnya juga merupakan yang atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Berkorban cinta adalah yang
Idul Adha yang dimuliakan Allah. Masih banyak di antara kita sering terjebak pada pemahaman yang keliru bahwa keberagaman kita hanya berhenti pada bentuk ibadah yang formal dan sering saja, seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi kita sering melupakan penghayatannya dan memetik nilai-nilai esensinya. Kita sering mendapat bahwa kebajikan itu cukup salat 5 waktu, kebajikan itu cukup dengan puasa sebulan penuh atau bertasbih sepanjang malam, tetapi waktu bersama biarkan orang miskin kemarin kita tidak kasih anak-anak yang terlantar dan tidak bermasa depan. Kita tidak peduli dengan pendidikan anak-anak muda yang nyaris tidak bermoral. Ibadahnya hanya berhenti pada bentuk-bentuk ritual yang formal. Inilah yang disebut oleh Allah sebagai kedustaan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi kadzdzaba bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa waylun lil-muslimin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan mau memberi makan miskin. Mereka adalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yaitu mereka suka pamrih pada sesama dan enggan memberi pertolongan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Menurut ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa pendusta agama bukanlah orang yang tidak mau sholat, karena mereka statusnya juga sudah jelas, yaitu sebagai munafik atau kafir. Tetapi orang yang justru tidak pernah meninggalkan sholat, tetapi tidak mengenai manusia. Sholatnya hanya bacaan di bibir, rukuk dan sujudnya formas atau dari karena tuntutan sosial, yaitu riya, sehingga ibadah itu tidak dapat mempengaruhi jiwanya, tidak mampu membentuk pribadi yang luhur. Inilah yang disebut beragama secara palsu, karena lahirnya nampak soleh, tapi hanya seperti batu. Masyaallah muslimin. Hal lain yang pasti yang masih sering kita salah pahami adalah kita sering mengira bahwa agama adalah urusan pribadi-pribadi dengan Tuhan saja, sedangkan hubungan kita dengan sama manusia dan segala macam persoalan dunia kita anggap sesuatu yang berada di luar agama. Jauh kita mengira bahwa keberagaman kita, puasa dan ibadah yang kita lakukan yang lain baru kita petik buah dan nikmatnya nanti setelah kita mati di akhirat. Dengan lain beragamnya pun akhirat akibatnya masih akibatnya beragam dunia tidak penting, yang penting adalah akhirat. Maka ada orang yang fatalis, pasrah pada nasib, tidak akan bekerja keras, akan menjadi umat yang hanya berdoa tetapi tidak berusaha, yang pada akhirnya pasti kita akan menjadi umat yang lemah dan tertinggal. Kita akan menjadi bangsa yang diatur, bukan yang mengatur. Kita menjadi umat yang memberikan pada belas kasihan orang lain. Tentu hal demikian ini bukanlah prinsip dari ajaran Islam. Islam adalah yang mengajarkan prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat, atau yang disebut Islam adalah
agama dunia akhirat. Katakan seorang muslim yang diharapkan adalah sosok yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang. Orang yang sukses dan maju dunia tetapi juga tidak lupa kewajibannya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam ideal yang suka bekerja keras disertai berdoa dan tawakal. Muslim baik kaya harta tetapi kaya hati karena selalu syukur. Orang yang rajin bertanding di malam dan mengangkat tangan doa tetapi juga mempunyai kepemimpinan yang tinggi. Inilah seorang nabi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 177 yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kita dan nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada sahabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, para pemerintah, untuk memuliakan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang yang menepati janji apabila berjanji dan di dalam cerita dan pada masa serangan. Mereka pula orang-orang yang benar dan mereka orang yang bertakwa. Jadi jamaah sholat ini jadi beragama yang benar tidak cukup dengan mengerjakan ibadah yang formal individual, tetapi memerlukan penghayatan dan penerapan hikmah-hikmahnya. Kita sering lebih peka masalah-masalah agama yang tidak terlalu prinsip pada masalah sosial yang jauh lebih luas. Misalnya kita emosi dan cepat terbakar ketika dengar bahwa orang melewati sebuah perusahaan dilarang memakai jilbab, tetapi tidak rusik ketika dengar kisah kemiskinan dan kelaparan saudara kita, bahkan kadang-kadang di sebelah rumah kita. Tak reaksi ketika dengar ada seseorang yang dengan atau menginjak dan kita berunding dan anak putus sekolah dan mengapa ini tidak lain mungkin dari kita terlalu sempit mengartikan ibadah benarnya bidang pada yang masa sehingga melakukan dengan tenang, dengan iman dan harta atau kekuatan yang tinggi dalam rangka mencari mahabbah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua itu dinamakan ibadah. Semoga momen Idul Adha kali ini membuka dan meningkatkan kepekaan kita terhadap saudara-saudara kita, masyarakat kita, bangsa dan negara yang kita cintai, dan menerima apa yang kita lakukan dengan seadanya dan lebih baik dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah wa iyyakum minal 'abidin al-fa'ilin wa lana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw wa nafa'ana bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma
وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Sadaqada, sadaqada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa bala. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ibadallah. Aqullah wa man صلى عليه قديما وأمر بذلك إرشادا لنا تعليما قال تعالى ولم يزل تعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم المسلمين والمؤمنين الأنام من إنك سميع الدعاء اللهم اجعل عيد هذا سعادا وتسلما وسرا وترحما وزد به مأمينة وفا وهذا وأمانا ووفا عن الخير والبر خدمتنا ووفق الخير للناس حقنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر في بيوتنا واحفظنا في ديننا وارحمنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا حميد يا رحيم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.